Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika mendaki Gunung Lawu via Tambak. Basecampnya sendiri masih sederhana ya, di salah satu teras rumah warga. Sekarang jam 9:05, kita start pendakian dari basecamp Lawu via Tambak. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani kawan lama saya. Halo bro. Om Paul. Oke. Pendakian kedua ya Om ini. Oh iya, setelah pendakian Sumbing kedua. Yang 2 tahunan lalu lah kita puncak bareng. Rencananya kita akan ngecamp di Sunset Camp di atas pos 5. Mohon maaf jika kualitas video ini sedikit tidak baik, karena HP untuk dokumentasi saya ketinggalan di rumah. Ceroboh sekali ya saya. Nah, ini adalah gerbang awal pendakian menuju hutan. Dapat kalian temukan setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari base camp. Sama sih seperti yang dicetok. Setelah kita memasuki selamat datang di pendakian Gunung Lawu via Tambak, kita dihadapi dengan hutan pinus yang rindang. Jadi pendakian kalian tidak terlalu berat karena terik matahari. Tapi hati-hati, di sini sebelum pos 1 persimpangannya sangat banyak sekali. Tetapi ada banyak sekali juga petunjuk arah yang dibuat oleh pihak basecamp. Untuk tiketnya sendiri di sini dibanderol 20.000 ya per orangnya. Dan juga untuk parkir sepeda motor 10.000 per malam, dan mobil kegiatannya 20.000. Bisa mobil tetap bisa sampai di base camp. Dari base camp ke pos 1 jaraknya kurang lebih 1,9 km dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Sebelum bertemu pos 1 kita akan bertemu pos bayangan. Ada persimpangan jalur, jangan lurus kiri ya, tetap ikuti anak panah sana. Jalur ini baru ya, baru diresmikan di bulan 8 tahun 2020. Tentu saja masih sangat asri ini jalur. Kita termasuk yang paling awal ya. Dari data dari basecamp tadi kita di angka 200, belum nyampe 300 pendaki yang naik naik Gunung Lawu via Tambak ini. Dan di kala musim penghujan seperti ini kita harus hati-hati karena treknya licin ini, tanah terus sampai nanti puncak. Santai. Oke, kita tiba di pos bayangan. Jam 9:51 kita tiba di pos bayangan. Ya, semangat. Pos bayangan ketinggiannya 1403 meter di atas permukaan laut. Rawatlah bumi sebelum bumimu rawatlah bumimu sebelum bumi merawatmu. Jaraknya kurang lebih berapa Om? 1,1 kilo. 1,1 kilo ya dari base camp. Ya. Base campnya ketinggiannya cuma 1200, artinya secara vertikal kita akan naik hampir 2000-an ya, 2000 sampai puncak 2000. Oh, iya. Kalau sini 200, jadi masih 1800 meter secara vertikal. Cukup rindang, enak buat nyantai. Suara burung, Nyanyian musik. mau enggak Bu? Monggo. Mas, ajeng minggah napa ampun? Nggih, ajeng minggah. Oh, nggih. Namun sekalian mawon.
Kuwi ajeng teng pundi? Niki ajeng pados rumput. Oh. Penyetan ibu. Nggih. Sak sketsane mawon. Nggih, nyantai, Bu. Nggih. Ya, kami membutuhkan waktu yang cukup lama sampai di pos bayangan karena teman saya mengalami masalah di perutnya. Setelah break sebentar, dan sebentar, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Sebelum sampai di pos 1, kita akan melihat beberapa warga seperti ibu tadi yang kita sapa, yang sedang mencari rumput. Tak perlu takut cuaca terik karena di sepanjang jalur ini termasuk rindang dan pepohonan sangatlah rapat. Mantap deh, jalur recommended banget ini. Rimbun. Hijau. Mantap itu kota Karanganyar dengan segala keindahannya. Kota Karanganyar. Oke. Sekarang jam 10:36. Kita tiba di pos 1. Yuk. Pos 1. Break dulu sebentar. Pos 1 ditandai dengan shelter di sebelah kanan jalan. Dinamai dengan kilban. Ketinggiannya 1574 meter di atas permukaan laut. Kami pun memutuskan untuk singgah sekedar menikmati alam dan juga mengatur nafas. Sebelum selanjutnya kita akan memulai trekking lagi menuju pos 2. Yang beda dari sini, penandanya juga ada tali rafia memanjang ya teman. Selain anak panah dan juga pita-pita, ada tali memanjang warna merah sebagai penunjuk arah. Kita lanjut lagi. Jalur ini masih asri sekali ya, terbukti rapatnya pepohonan. Jam 11 siang padahal terik matahari tidak berasa karena rimbunnya pepohonan. Treknya juga basah ini. Perjalanan menuju pos 2, tumbuhan akan didominasi dengan tumbuhan palem. Perjalanan ini kita memulai memasuki hutan belantara dengan jarak tempuh sekitar 1,1 km dari pos 1 dan memakan waktu sekitar 45 menit. Oke, kita tiba di pos 2 Paruh 1840 meter di atas permukaan laut. Asri, bener-bener asri ini jalur, mantap sekali.
Pos 2 ditandai dengan shelter di sebelah kiri jalur. Dinamakan dengan Aruh, mempunyai ketinggian 1840 meter di atas permukaan laut. Iya. Oke, jam 12:21 kita lanjut dari pos 2. Sedikit kelamaan di sini ya, karena tadi ada tamu dari Seragen 2 orang turun yang sudah naik kemarin. Sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Jalurnya ya begini, tetap rindang asri namun panjang, lebih panjang dari Candi Cetok. Pohon ini menjadi saksi bahwa matahari tidak tembus sampai sini ya. Berlumut, rindang sekali. Di perjalanan menuju pos 3, jarak tempuhnya kurang lebih 1,4 km dengan estimasi waktu 1 jam. Di pos 3 sendiri nanti bisa untuk mendirikan tenda sekitar 3-4 tenda dengan kapasitas sedang. Asli, bonus mana bonus? Aku butuh bonus. Itu memang mantap sekali, benar-benar di. Rimbun sekali hingga lumut pun nyaman di pohon-pohon. Hampir semua pohon ada ini di jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3. Pos 3 Cemorodowo, ketinggian 2156 meter di atas permukaan laut. Sekarang jam 13:36 kita sampai di pos 3. Pos 3 terdapat shelter di sebelah kiri jalur. Di sekitar shelter terdapat pohon cemara yang besar. Di tempat ini ketinggiannya sendiri yaitu 2156 meter di atas permukaan laut. Dari pos 3 kita langsung lanjut menuju pos 4. Yang tahu buah ini kita review ya. Enak om, tapi tak om. Habis pos 3 banyak sekali nih buah. Rasanya asam-asam. Nah, sebelum sampai di pos 4 kita akan menemukan mata air. Mata airnya yaitu berupa tandon 2 berwarna biru yang akan masuk persediaan air kalian. Jam berapa om? Air 14.38 ya. Kita tiba di mata air. Mata air ini di antara pos 3 dan pos 4, tapi lebih ke pos 4. Jalurnya benar-benar mantap antara pos 3 dan pos 4. Tetapi unik di sini, walaupun berjalan medan berat, kita nggak merasa ngos-ngosan banget, ngos-ngosan dan juga dehidrasi ya. Udaranya dingin, ini berhenti sejenak gitu sudah dingin sekali. Di sini saya memutuskan pastilah untuk mengisi air lagi sebelum melanjutkan perjalanan.
Dari pos ini saya membawa kurang lebih 2 botol sama 2,5 liter air untuk saya bawa naik. Itu persediaan untuk 2 orang. Bisalah kalian kira-kira sendiri. Ini dari mata air ya, bawa bekal buat nanti malam dan besok. Sekarang jam 15:13 kita lanjut setelah isoma, istirahat, sholat, makan. Rencananya semoga saja kita tiba di pos 6 atau sunset camp sebelum jam 5. Bismillah, lanjut, gas tipis-tipis. Kita break dulu, kaki saya masalah kram, tapi tenang aja ini, jangan lupa beli ini ya. Gimana Om? Ya lanjut. Mantap, Mantap. view-nya Masya Allah masih ketutup. Dari pos mata air ke pos 4 vegetasi terbuka ya, dan tanjakannya nggak ada ampun. Jangan harap bonus setelah mata air. Sekali lagi jangan harap bonus. Akhirnya kita tiba Setelah menunggu lama di pos 4, ketinggian 2430 meter di atas permukaan laut. Jam 4:11 kita tiba di pos 4. Pos 4 ditandai dengan shelter di sebelah kanan jalur. Di sekitar shelter terdapat hamparan pohon edelweiss dan lahan untuk mendirikan tenda. Dapat memuat sekitar 10-an tenda, berjarak kurang lebih 0,8 km dari pos 3 dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Katanya dari pos 3 ke pos 4 yang paling sadis. Ternyata pos 4 ke pos 5 sama saja. Matahari mulai tak nampak. Sekarang kita di bawah pos 5, ketinggiannya 2700 berapa tadi? 30 meter di atas permukaan laut. Dan ini yang kita dapatkan. Sang surya akan menghilangkan diri untuk sementara waktu. Jam 6 kurang 1 menit. View puncak itu. Semangat. Dan itu masih sunset. Mari kita kejar baru. Ngos-ngosan. Mantap. Pos 5. Skut kuning sunset itu. Tepat jam 6. Dan itu view puncak kelihatan. Kita ngecamp di sini, lanjut besok pagi. Kurang lebih pada subuh. Setelah berjalan sekitar 9 jam lamanya dengan kondisi santai karena ada beberapa trouble seperti kaki saya yang kram, perut teman saya yang mual-mual, dan berbagai hal lainnya, akhirnya kita tiba di pos 5 atau Sabana Sukat Kuning. Alhamdulillahnya kita masih bisa menikmati sunset di pos ini walaupun hanya beberapa menit. Kita tiba sekitar pukul 6 kurang sedikit. Setelah itu kita segera mendirikan tenda, kemudian bermalam di sini. Yang rencananya mau ngecamp di sunset camp, karena sudah malam dan juga sudah mendapatkan sunset, kami pun akhirnya bermalam di sini.